Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cindy Putri Lestari dengan NPM 224111013 dari Prodi Manajemen 22A. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi dengan tema konsep dan paradigma entrepreneurship, kreativitas dan keinovasian dalam kewirausahaan, startup, business model, team foundation. Yang pertama itu ada konsep paradigma entrepreneurship. Terdapat 3 poin. Yang pertama, konsep dasar kewirausahaan. Yang kedua, paradigma kewirausahaan. Yang ketiga, pentingnya kewirausahaan. Konsep dasar kewirausahaan. Kewirausahaan didefinisikan sebagai tindakan yang tidak umumnya dilakukan dalam kegiatan bisnis rutin, tetapi merupakan fenomena yang muncul dalam aspek-aspek kepemimpinan. Ini menunjukkan bahwa kewirausahaan bukan hanya tentang bisnis, tetapi juga tentang kepemimpinan dan bagaimana individu atau organisasi dapat mengambil inisiatif untuk menciptakan nilai-nilai. Kewirausahaan juga dianggap sebagai jembatan antara masyarakat secara keseluruhan, khususnya aspek ekonomi masyarakat dan lembaga-lembaga yang berorientasi pada keuntungan. Ini menunjukkan bagaimana kewirausahaan dapat memanfaatkan sumber daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Yang selanjutnya ada paradigma kewirausahaan. Paradigma kewirausahaan mencakup pengambilan inisiatif, perorganisasian kembali mekanisme sosial ekonomi untuk mengubah situasi dalam sumber daya menjadi sesuatu yang menguntungkan, dan penerimaan risiko atas kegagalan. Ini menunjukkan bahwa kewirausahaan bukan hanya tentang menciptakan nilai, tetapi juga tentang bagaimana individu atau organisasi dapat menghadapi dan mengatasi risiko. Robert C. Ronstadt mendefinisikan kewirausahaan sebagai proses dinamis penciptaan kekayaan. Kekayaan ini dibuat oleh individu yang mengambil risiko besar dalam hal ekuitas, waktu, dan atau komitmen untuk memberikan nilai untuk produk atau layanan tertentu. Produk atau layanan tersebut mungkin baru atau unik, tetapi nilai harus ditambahkan oleh kewirausahaan melalui pengamatan dan alokasi keterampilan dan sumber daya yang diperlukan. Pentingnya kewirausahaan. Kewirausahaan memiliki peran penting dalam menghadapi perubahan global dan tantangan ekonomi, seperti yang dialami oleh Indonesia, dengan fokus pada penerapan teknologi terkini dan investasi pada tenaga kerja. Kewirausahaan dapat membantu meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas perusahaan. Namun, kebijakan dan cara pandang yang berfokus pada penerapan teknologi terkini dan investasi pada tenaga kerja yang telah menimbulkan kebijakan yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja dan peningkatan jumlah pengangguran. Kewirausahaan dengan definisi dan paradigma yang komprehensif menjadi kunci untuk menciptakan nilai, mengatasi risiko, menghadapi tantangan ekonomi dan sosial. Pendidikan kewirausahaan yang komprehensif dan inovatif menjadi kunci untuk mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan dan peluang di masa depan. Kreativitas dan keinovasian dalam kewirausahaan. Yang pertama itu kreativitas dalam kewirausahaan menemukan peluang baru, pemecahan masalah, diferensiasi dari pesaing. Yang kedua, inovasi dalam kewirausahaan, pengembangan produk atau layanan baru, proses bisnis yang efisien, adaptasi terhadap perubahan, kolaborasi, dan jaringan. Yang ketiga, inovasi produk dan layanan mendorong pertumbuhan. Kreativitas dan kewirausahaan. Yang pertama, menemukan peluang baru. Kreativitas membantu perusahaan untuk melihat peluang di mana orang lain mungkin tidak melihatnya. Ini bisa berupa ide produk atau layanan baru,
pasar yang belum tersentuh, atau cara-cara baru untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Pemecahan masalah. Kewirausahaan seringkali berhubungan dengan menemukan solusi untuk masalah yang ada. Dengan berpikir kreatif, pengusaha dapat menemukan cara-cara baru untuk mengatasi hambatan yang menciptakan nilai bagi pelanggan. Diferensiasi dari pesaing. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, kreativitas membantu bisnis untuk bersaing dengan cara unik. Ide-ide kreatif membantu bisnis membedakan diri mereka dari pesaing dan menarik perhatian pelanggan. Selanjutnya ada inovasi produk dan layanan. Kreativitas memainkan peran penting dalam menghasilkan inovasi produk dan layanan. Ide-ide kreatif mempengaruhi pada pengembangan produk yang lebih baik, layanan yang lebih efisien, dan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Selanjutnya, mendorong pertumbuhan. Bisnis yang mampu berinovasi dan berkreativitas cenderung memiliki peluang pertumbuhan yang lebih besar. Ide-ide baru dapat membantu bisnis untuk memperluas pasar, menjangkau pelanggan baru, dan meningkatkan pendapatan. Selanjutnya ada inovasi dalam kewirausahaan, pengembangan produk dan layanan baru. Inovasi adalah proses mengubah ide kreatif menjadi produk atau layanan yang bermanfaat dan bernilai. Ini melibatkan penelitian, pengembangan, dan implementasi ide-ide baru. Selanjutnya ada proses bisnis yang efisien. Inovasi tidak hanya terbatas pada produk atau layanan, tetapi juga mencakup cara kerja sebuah bisnis. Pengusaha inovatif mencari cara untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan meningkatkan produktivitas. Adaptasi terhadap perubahan. Lingkungan bisnis selalu berubah, dan inovasi memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dengan cepat. Bisnis yang inovatif dan menyesuaikan strategi mereka dengan perubahan pasar, teknologi, dan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, kolaborasi dan jaringan. Inovasi juga dapat terjadi melalui kolaborasi dengan pihak eksternal seperti mitra bisnis, universitas, atau pusat riset. Mengakses berbagai sumber ide dan pengetahuan membantu memperluas pandangan dan meningkatkan potensi inovasi. Selanjutnya ada startup. Startup adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bisnis yang baru mulai didirikan dengan seringkali beroperasi dalam fase pengembangan atau pertumbuhan awal. Biasanya startup ini didirikan oleh satu atau beberapa orang yang memiliki ide atau konsep baru untuk produk atau layanan yang belum ada di pasar, atau mereka ingin menyediakan solusi yang lebih baik untuk masalah yang ada. Ciri-ciri startup itu ada 6. Yang pertama itu inovasi dan berorientasi pada solusi. Yang kedua, pertumbuhan cepat. Yang ketiga, bisnis berbasis teknologi. Yang keempat, model bisnis yang disruptif. Yang kelima, berorientasi pada pasar. Yang keenam, fleksibel dan adaptif. Selanjutnya ada model bisnis. Model bisnis adalah kerangka strategis yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk menciptakan, mengirim, dan menangkap nilai dari pelanggan. Ini adalah cara perusahaan merancang cara kerjanya untuk mencapai tujuan finansialnya, memenuhi kebutuhan pelanggan, dan membangun keberlanjutan jangka panjang. Ada berbagai jenis model bisnis yang digunakan oleh perusahaan, tergantung pada industri pasar dan tujuan bisnisnya. Model bisnis itu ada 6. Yang pertama, penjualan langsung. Yang kedua, berlangganan. Yang ketiga, freemium. Yang keempat, pendapatan berbasis iklan atau advertising based. Yang kelima, marketplace. Yang keenam, model freemium marketplace. Selanjutnya ada tim foundation atau landasan tim, mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang mendasari kerjasama atau kinerja tim yang sukses. Ini adalah fondasi yang dibangun oleh anggota tim untuk memastikan bahwa mereka dapat bekerja sama secara efektif, produktif, dan harmonis.